Guru Penggerak. Saya Ririn Utari, CGP Angkatan 7, guru di SD Betani, Kota Salatiga, Jawa Tengah, akan mempresentasikan aksi nyata penerapan modul 1.1. Tujuan pembelajaran kali ini adalah supaya peserta mampu mendokumentasikan kontribusi nyata penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas dan di sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Berikut ini merupakan pemaparan saya tentang aksi nyata modul 1.1 yang saya beri tema Merdeka Belajar dengan menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara melalui P5 untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Latar belakang aksi nyata ini adalah Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional memiliki pemikiran-pemikiran kritis mengenai pendidikan. Adapun filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain merdeka belajar, pendidikan yang berhamba pada anak, budi pekerti, semboyan trilogi pendidikan, serta pendidikan dan pengajaran yang seharusnya berjalan sesuai dengan kodrat anak yaitu bermain, dan pendidikan yang harus mengikuti kodrat alam dan zaman. Profil pelajar yang saya ingin kuatkan melalui pembelajaran kali ini adalah gotong royong, mandiri, dan kreatif. Alasannya adalah karena selama hampir 2 tahun anak-anak tidak bekerja sama dengan teman-teman mereka di sekolah. Kemudian mereka juga kurang mandiri karena selama online banyak dibantu. Kemudian yang ketiga, kreativitas anak kurang terasah selama belajar daring. Oleh karena itu, tujuan aksi nyata kali ini adalah meningkatkan kemandirian siswa, menumbuhkan kreativitas siswa, dan mewujudkan kemampuan untuk bekerja sama dalam kelompok. Berikut ini adalah rangkaian pelaksanaan. Yang pertama, saya sharing kepada koordinator kurikulum, kemudian kepada kepala sekolah dan rekan guru untuk proyek yang akan saya terapkan. Kemudian saya membuat modul proyek. So the drink they're going to make is some fruit ice, and inside it there will be some fruits, coconut and raspberry. So this will be held on December 5th, 2022. Thank you for listening to our presentation. Matamu, saatnya meraih mimpimu, arahkan
Drop SAAN keuntungannya 185.000. Lalu dari FC Food. Perasaan saya saat melakukan perubahan. Saya merasa sangat senang melihat anak-anak antusias mengikuti semua alur pembelajaran ini. Tidak ada anak maupun parents yang mengeluhkan kegiatan ini pada akhirnya. Meskipun di awal beberapa mengeluh, namun setelah tahu hasilnya, parents pun akhirnya ikut senang. Tentu akhirnya saya merasa lega karena saya merasa jerih payah saya tidak sia-sia. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. Mengenai kostum yang akan dipakai oleh anak-anak, saya berpikir bahwa akan lebih seru jika mereka memakai baju chef. Oleh karena itu saya segera memesannya. Pembelajaran dan pengalaman. Pada tahap presentasi perencanaan memasak kepada orang tua, beberapa anak rupanya kurang mampu menjelaskan, sehingga beberapa dari orang tua WA, ada yang telepon dan mengatakan, kegiatan apa sih ini merepotkan dan lain sebagainya. Saya mencoba tenang dan terus berusaha menjelaskan. Dan kesabaran saya pada waktunya itu membuahkan hasil. Pada akhirnya bisa dilihat di testimoni anak dan orang tua. Bazar menariknya itu kita bisa mendapatkan uang dengan sangat cepat. Bazar karena menyenangkan dan seru dan bisa dapat uang juga. Aku senang karena semua produkku hampir habis terjual dan juga beberapa gelasku habis. Aku senang bazar kemarin karena aku bisa dapat uang. Saya suka bazarnya karena sangat ramai dan ramah. Saya suka bazarnya karena ada banyak orang yang membeli dan pada menghabiskan produk-produk kami. So I like the bazaar yesterday we did, and it's all because it was so fun, and also the customers that wanted to buy our products, well, enjoyed it. I like bazaar because I like cooking and it can take money. I like the bazaar because we can learn how to sell things, and we can get money to buy anything we want. Saya suka bazar kemarin yang diadakan karena bisa untuk evaluasi dan bisa untuk belajar membuat bisnis sendiri. I like the bazaar because I could get money and I can experience like an independent also. What I felt when I presented to the classes, I felt so excited, and What I felt before presenting to the classes, I felt so excited. When the teacher said that we're gonna present, I felt so excited, nervous, and happy. Aku berpresentasi di kelas-kelas, aku merasa sangat semangat dan agak malu. Saat perasaan saya harus presentasi ke kelas-kelas, perasaan saya semangat dan gugup. But I'm so excited. When I was going to be presenting about PBL in the classes, I was Menurut saya pribadi itu yang sangat menarik buat saya untuk PBL kemarin itu semangatnya, terutama buat marketing anak-anaknya itu luar biasa semangatnya. Meskipun saya itu nggak dia makanannya itu, tapi dia semangat untuk menawarkan, untuk menarik-narik, Pak ini beli, tolong beli itu. Nah itu kan sangat mengapresiasi banget itu semangatnya anak-anak itu. PBL anak saya merasa itu cukup sesuatu yang positif karena itu anak-anak benar-benar dilibatkan secara langsung kegiatan, jadi anak-anak terjun nyata. Segi positif yang saya lihat adalah mereka jadi ngerti gitu loh. Kalau kemarin PBL yang tahun ini kan tentang memasak, jadi anak-anak tuh tahu, oh mama ternyata memasak itu messy ya, merepotkan, jadi aku harus menghargai apa yang dibuat orang tua, yang disiapkan. Dan semenjak dia melakukan PBL, dia merasakan kerepotan bikinnya itu repot, messy. Sekarang dia setiap kali mau makan dia bilang let's pray. Parents dari Hiroshi, pesannya tentang PBL kemarin sangat keren. Kami aja amazed melihat anak-anak, wah ternyata mereka bisa ya, dari preparing, apalagi
itu tahapnya, eksperimen ya, kemudian ada eksekusi gitu. Terkait materi PBL, kalau menurut saya itu bagus sekali gitu ya, karena apa, bisa dilihat dari banyak hal, dari kerjasama, dari keterampilan mereka, bahkan dari hal yang belum pernah dilakukan sebelumnya, terutama untuk anak saya itu memang terus terang masalah dapur belum pernah ya, karena anak cowok. Nah dari situ dia mulai belajar untuk mau terlibat misalnya cuci piring seperti itu, atau bahkan dia menyiapkan makanannya sendiri. Itu menurut saya bagus banget seperti itu. Terus yang kedua, Saya PBL ini sangat bagus sekali ya, karena mengajar anak-anak untuk bekerja di dalam tim dan mengajar anak-anak untuk belajar berbisnis dari mulai kecil. PBL ini memang menyangkut melibatkan setiap orang tua untuk mendukung setiap anaknya dalam acara besar tersebut. Acara PBL ini memang ada hal yang merepotkan, tapi sebenarnya ini merepotkan juga menyenangkan. PBL kemarin sudah cukup baik, luar biasa. Pendapat saya tentang PBL bagus, sangat bagus sekali. Jadi membuat anak mengerti tentang bisnis ya, tentang belajar untuk mulai berusaha dari mulai nol, dari pembikinan sampai dengan proses jual. Jadi sampai dengan after jual pun juga diajarin di sini. Ya, menurut saya selaku kepala sekolah, Bu Ririn itu pertama mandiri. Jadi segala sesuatu diusahakan secara mandiri, segala sesuatu diusahakan dipelajari terlebih dahulu dengan berbagai macam sumber, kemudian konfirmasi dan afirmasi kepada kepala sekolah, kepada rekan sejawat. Yang kedua, menurut saya Bu Ririn ini adalah seorang guru yang berpihak kepada murid. Kesepakatan dengan orang tua bagaimana supaya putra-putrinya menjadi lebih maksimal dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, penuh inisiatif, kreatif, dan juga penuh ide, dedikasi, sehingga dapat dikatakan inovasi itu tidak pernah hilang dalam kehidupan pembelajaran Bu Ririn. Menurut saya, Miss Ririn memiliki keempat nilai-nilai guru bergerak. Satu, yaitu inovatif. Miss Ririn di sekolah kami sangat mengembangkan tentang PBL, Project Based Learning, jauh sebelum ini diadakan di kurikulum Merdeka. Dan Miss Ririn juga melakukan inovasi-inovasi yang lainnya yang berhubungan dengan anak didik, sehingga memiliki nilai guru bergerak yang kedua, yaitu berpihak pada murid. Salah satunya Miss Ririn mengajarkan atau mengevaluasi, menganalisis tentang pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas, dan ini bisa dilakukan secara mandiri dan juga secara menyeluruh kepada anak-anak. Bisa juga selalu memerlukan feedback dari anak-anak